Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margareta Della Marginise dengan NIM 222111132 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mafhum dan matuk. Mafhum dan matuk sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama ada pengertian mafhum dan macam-macamnya. Yang kedua, pengertian mafhum dan macam-macamnya. Yang ketiga, pengertian mafhum, muakhafah dan bentuk-bentuknya. Yang keempat, pengertian mukhalafah dan jenis-jenisnya. Pengertian mantuk dan macam-macamnya. Secara etimologi, mantuk berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara. Ismi maf'ul berarti yang dibicarakan. Mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Secara istilah, menurut Imam Syafi'i, mantuk ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Jadi, mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Macam-macam mantuk ada dua. Yang pertama, mantuk syarih. Mantuk syarih adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagainya saja. Mantuk syarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan ibarat anas dalam istilah ulama Hanafiyah. Yang kedua, mantuk khairu syarih adalah petunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa mantuk khairu syarih terbagi kepada dua macam. Yang pertama, penunjuknya itu dimaksud oleh pembicara, dan yang kedua, penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara. Selanjutnya, pengertian mafhum. Secara etimologi, mafhum berarti faham. Ismi ma'ul berarti yang difahami. Pemahaman adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Itu adalah pengertian dari mafhum. Secara istilah, mafhum adalah pemahaman. Artinya yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Jadi, mafhum ialah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Macam-macam mahfuz. Macam-macam mahfuz ada dua. Yang pertama, mahfuz muwaqqafah dan mahfuz mukhalafah. Pengertian mahfuz muwaqqafah itu adalah yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz atau pemahaman yang diberikan kepada lafaz. Mafhum itu selaras yang dimiliki oleh lafaz matuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan matuk. Yang kedua, mahfum mukhalafah. Artinya adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat menetapkan maupun nafi meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafaz yang diucapkan atau pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Ada bentuk-bentuk mahfuz muwaqqafah. Lafal kitab yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka.
lan hal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jenis-jenis mafhum mukhalafah itu terdapat 5. Yang pertama mafhum sifat, yaitu menggantungkan hukum pada zat dengan salah, yaitu sifat seperti firman Allah Ta'ala pada kafarat pembunuh. Hendaklah ia yang membunuh memerdekakan seorang hamba syahanya yang beriman. Yang kedua mafhum ilat atau sebab, yaitu menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab, seperti pengharaman khamr karena memabukkan. Yang ketiga mafhum adat atau bilangan, yaitu memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Yang keempat mafhum khiyat, yaitu membatasi hukum dengan kata ila atau hatta, seperti firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Dan yang terakhir adalah mafhum has atau pembatas, yaitu pemahaman dari deraksi yang menggunakan hars atau pembatasan. Misalnya terdapat pada firman Allah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Mafhumnya selain Allah bukanlah Tuhan. Dan penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.